Baiklah, selanjutnya ada bentuk-bentuk tata ruang kantor. Nah, memiliki sebuah kantor berbeda dengan memiliki rumah pribadi. Layout rumah pribadi hanya melibatkan anggota di dalam rumah, tetapi layout kantor melibatkan pegawai yang banyak dan warga masyarakat yang akan dilayani. Nah, oleh karena itu, para ahli membagi konsep tata ruang kantor secara garis besar ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada konsep tata ruang kantor tertutup atau private office, yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang kantor yang dipisah dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Biasanya untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi atau high confidential. Yang kedua ada konsep tata ruang kantor terbuka atau open plan office, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang ketiga ada konsep tata ruang kantor berpanorama, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dekorasi taman. Ruangan diupayakan agar memiliki pandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan, sehingga para pekerja itu sangat nyaman berada di kantor tersebut. Nah, selanjutnya ada perencanaan tata ruang kantor. Dalam tata ruang kantor harus direncanakan di atas kertas sebelum menempatkan perabotan, mesin, dan sebagainya ke posisinya. Jadi suatu garis besar ruangan digambar menurut skala pada kertas segi 4 yang memperlihatkan posisi pintu, jendela dan penghalang seperti pilar, penopang, dan radiator. Nah, rancangan tersebut harus diuji secara tuntas dengan menandai arus normal kerja dari satu juru tulis ke juru tulis yang lain. Dan gerakan yang mungkin harus dibuat oleh para juru tulis di antara meja kerja mereka dan lemari arsip atau peralatan lain. Dua hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan tata ruang kantor. Yang pertama itu ada ruangan. Nah, dalam perencanaan kantor, ruang yang memadai harus disediakan bukan hanya untuk menempatkan perabotan dan peralatan lain, tetapi juga memungkinkan pergerakan yang mudah dari satu bagian ke bagian ruangan yang lain. Misalnya, lorong utama tidak boleh kurang dari 1,2 meter atau 4 kaki. Lebarnya dengan lorong tambahan tidak kurang dari 0,9 meter atau 3 kaki. Nah, orang yang melewati lorong yang terlalu sempit cenderung menyenggol kertas dari meja atau mengganggu pekerjaan orang lain. Tentunya tidak akan nyaman jika gerak kita itu terbatas karena ruangan tersebut sempit. Nah, kemudian pembagian ruang harus diperhatikan dengan baik agar pintu keluar bila ada kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran mudah dicapai. Jadi jika ruangan kantor itu mudah untuk kita ketahui di mana jalan keluarnya jika ada musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita tahu cara untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian yang kedua ada pelayanan. Nah, dalam tata ruang kantor itu harus memperhatikan perlengkapan pelayanan umum, terutama kabel listrik, kabel telepon, dan kabel yang menghubungkan apa saja jenisnya dengan komputer. Nah, pengaturan yang fleksibel adalah dengan menarik kabel sepanjang dinding di balik papan yang dipasangi menyusuri dinding ruangan dekat dengan lantai. Dalam hal ini, sehingga kecenderungan untuk menempatkan mereka yang memerlukan pelayanan umum dekat dengan dinding, dan ini bukan pengaturan yang selalu ideal dari sudut pandang lain. Kemudian, tata ruang harus menyiapkan tempat di mana tamu harus diterima. Misalnya kita ada satu ruangan untuk tamu, misalnya ada rapat untuk diselenggarakan. Nah, selain menjadi tempat kerja, kantor pribadi juga dianggap sebagai status, misalnya sasaran yang harus digapai oleh orang ambisius. Keputusan untuk memberi kantor pribadi ini lebih mungkin diambil berdasarkan kebutuhan praktis. Kemudian keuntungan dari kantor rancangan terbuka. Biaya modal yang lebih rendah untuk partisi, pintu, alat pengatur suhu, lampu listrik, dan pelayanan umum lain. Kemudian ada pemanfaatan ruang yang lebih baik, lebih sedikit ruang yang diperlukan untuk partisi, koridor, dan sebagainya.
Selanjutnya ada cara menata ruang kerja kantor. Nah, dalam tata ruang kantor itu ada beberapa cara dalam menata ruang kerjanya. Beberapa cara untuk menata ruang kerja kantor. Cara ini dikenal dengan sebutan 5R, yaitu ringkas, rapi, rawat, dan resik. Resik itu berarti bersih. Kemudian ada relax. Nah, yang pertama itu ada ringkas. Ringkas ini dimaksudkan yaitu perlu diterapkan dalam menata ruang kantor, karena ruang kantor luasnya terbatas dan fungsinya untuk melaksanakan pekerjaan. Jika terlalu banyak barang, maka akan membuat ruangan terlihat sangat penuh dan sempit ya, tidak enak dipandang. Terus yang kedua, seperti yang kita ketahui, tata ruang yang bersih dan rapi itu sangat membuat pekerja atau bahkan orang yang berada di kantor itu sangat nyaman. Yang ketiga ada rawat. Di sini dikatakan bahwa kita harus merawat kondisi ruangan kerja kantor yang sudah tertata tersebut. Jangan sampai diberantakan kembali, atau misalnya ruangannya sudah tersusun rapi, jadi maka harus kita rawat seperti sedia kala. Kemudian resik, yaitu artinya membersihkan. Nah, lingkungan yang bersih akan membuat pekerja nyaman, bahkan tamu juga nyaman, dan siapapun akan nyaman dengan pekerja dengan ruangan yang bersih. Maka jika ruangan yang bersih dan tidak bersih dan kotor, maka akan sangat mengganggu aktivitas yang ada di kantor tersebut. Kemudian ada relax. Nah, jika untuk membuat suasana yang rileks, setiap orang berbeda-beda. Maka ada yang suka membuat lukisan, memajang foto, atau menaruh ikan di akuarium misalnya. Ada yang mendengarkan musik. Nah, itu karena hal tersebut bisa digunakan agar para pekerja itu atau para karyawan itu merasa nyaman. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang berpengaruh dalam penataan ruang kantor. Itu ada 4 hal penting yang harus diperhatikan menurut G, yaitu pertama cahaya, yang kedua ada warna, yang ketiga udara dan suara. Nah, semua itu butuh penerangan seperti cahaya itu memancar langsung. Misalnya jika suasana dalam kantor itu gelap, maka akan tidak sangat nyaman dalam pekerjaan. Yang kedua ada warna. Nah, warna-warna yang sangat mencolok itu seperti bisa meningkatkan motivasi pekerjaan, atau misalnya warna-warna yang hangat bisa memberikan semangat atau memberikan kenyamanan kepada pekerjanya. Kemudian ada udara. Nah, suhu udara yang sesuai akan menaikkan produktivitas, kualitas kerja meningkat, serta memperbaiki suasana kerja dan kesehatan, serta menimbulkan kesan yang baik bagi para tamu yang datang. Kemudian suara. Suara yang dapat mempengaruhi efisiensi kerja, terutama pekerjaan membutuhkan konsentrasi tinggi. Karena suara yang bising itu akan mengganggu dalam bekerja dan pengaruh pada kesehatan pegawai serta kualitas pekerjanya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.